Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa pemerintahannya menempatkan kedaulatan dan kemandirian pangan sebagai prioritas strategis nasional tertinggi. Hal tersebut ia sampaikan dalam pidato kenegaraan pada ajang prestisius St. Petersburg International Economic Forum SPIF tahun 2025 di Rusia, sebuah forum global yang mempertemukan pemimpin negara, pembuat kebijakan, serta tokoh-tokoh ekonomi dari seluruh dunia. Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti pentingnya peran negara dalam menjamin keamanan dan kesejahteraan rakyat di tengah situasi global yang penuh tantangan, mulai dari krisis iklim, konflik geopolitik, hingga gangguan rantai pasok pangan dunia. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak bisa menyerahkan sepenuhnya urusan pangan kepada mekanisme pasar bebas. Kewajiban pertama sebuah pemerintahan adalah melindungi rakyatnya dari kelaparan, kemiskinan, dan kesengsaraan akibat lingkungan yang menantang, tegas Prabowo, yang disambut tepuk tangan para delegasi. Prabowo menjelaskan bahwa visi swasembada pangan merupakan arah jangka panjang yang harus dijalankan secara konkret, menyeluruh, dan terukur. Sejak awal masa pemerintahannya, ia menginstruksikan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk menjadikan sektor pertanian sebagai fondasi ketahanan nasional. Dalam forum yang mempertemukan para pemimpin dari Barat, Timur, dan Global South itu, Prabowo menggambarkan tantangan besar Indonesia. Setiap tahun ada 5 juta warga baru yang membutuhkan makanan. Itu berarti setiap tahun kita harus memberi makan satu negara sebesar Singapura, ujarnya. Sebagai bukti keseriusan, Prabowo memaparkan capaian nyata selama 7 bulan masa pemerintahannya. Produksi beras dan jagung meningkat sekitar 50%, sementara cadangan beras nasional mencapai 4,4 juta ton, terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Ia menyebut keberhasilan ini lahir dari kebijakan efisiensi, pemberantasan korupsi, dan pemangkasan regulasi yang menghambat produksi serta distribusi pangan. Prabowo menolak kutub ekstrim dalam hal ekonomi. Ia memilih pendekatan jalan tengah, menggabungkan semangat kapitalisme dengan peran aktif negara dalam melindungi rakyat kecil. Keberhasilan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati oleh 1% orang terkaya. Kita ingin kesejahteraan dirasakan oleh sebanyak-banyaknya rakyat, tegasnya, mengutip prinsip pemerintahannya, the greatest good for the greatest may. Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mendampingi Presiden menyatakan bahwa Indonesia kini bukan hanya mengejar swasembada, tetapi menuju kedaulatan pangan. Dengan peningkatan produksi yang signifikan, Indonesia siap memainkan peran lebih besar dalam sistem pangan dunia, ujar Amran.